Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Soraya, NPM 1901-2003, Fakultas Teknik Informatika. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma LR parsing pada bagian SLR1 atau Simple RR. Langsung saja kita dengarkan penjelasannya berikut ini. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Oke, dimana sebelumnya kita sudah tahu untuk di LR0 dan SLR1 kita membutuhkan LR0 items, dimana kemarin kita punya sebuah diagram transisi dan juga sebuah tabel parsing. Oke, dari diagram transisi ini nanti kita akan butuhkan tabel parsing. Oke, di sini untuk LR0 dan SLR1 untuk diagram transisinya ini tetap sama. Oke, diagram transisinya tetap sama. Yang berbeda adalah di pembuatan tabel parsingnya. Di sini yang berbeda adalah mengenai di tabel parsing. Perbedaannya di mana? Oke. Di sini kita akan punya lagi konsep first dan follow. Oke. Mungkin di sini kita akan lihat saja untuk contohnya. Kita sudah mendapatkan untuk diagram transisinya seperti ini. Ini adalah diagram transisi yang kita dapatkan pada algoritma LR0-nya. Nah, pada SLR1 kita tambahkan lagi untuk sebuah first dan follow. Nah, ingat-ingat lagi konsep first dan follow. Nah, first dan follow-nya ini untuk apa? Oke, di sini untuk first dan follow kita akan gunakan follow-nya untuk apa? Untuk menentukan posisi radiusnya. Sisanya ini akan sama saja. Oke, berarti yang kemarin kita punya di sini untuk action dan di sini untuk go to. A, B, dan stack. Ini adalah S besar dan A besar. Ini kita punya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Oke, berarti di sini sama ya. 0S itu pergi 1, 0A itu pergi ke 2. Kemudian di sini kita punya shift, kemudian pergi ke 3, shift pergi ke 4. Ini juga sama. Kita akan shift, kemudian pergi ke 3, kemudian shift pergi ke 4. Oke, di sini kita akan pergi ke 5, di sini pergi ke 6, shift dia pergi ke state 3 dan shift pergi ke state 4. Nah, di sini untuk state 4, 5, dan 6 kemarin itu adalah state-state akhir yang kita akan lakukan action radius. Nah, untuk penempatan action radiusnya, kalau pada sebelumnya kita tempatkan pada semua terminal beserta stack-nya. Nah, pada SLR1 ini kita hanya akan tempatkan pada follow-nya saja. Oke, berarti di sini selain kita mengingat cara pembuatan diagram transisi, kita juga harus mengingat parser first dan follow set-nya. Nah, berarti kita akan lihat kita punya I4. Oke, pada state 4 kita akan mengembalikan B kembali ke A. Berarti pada variabel A kita akan punya follow-nya adalah A, B, dan stack. Berarti kita akan tempatkan radiusnya pada A, pada B, dan juga pada stack. Oke, sama. Nah, di sini berarti untuk A maka B, A maka B, dan A maka B. Oke, kemudian untuk state 5 itu adalah untuk variabel S.
Nah, untuk S ini follow-nya hanya stack saja. Berarti kita akan simpan radiusnya hanya pada stack-nya. Oke, untuk radiusnya yang mana? Itu sama, tetap S, maka A besar, A besar. Oke, untuk di state 6, itu adalah variabel A lagi, sama, follow-nya itu juga A, berarti radiusnya ada di A, ada di B, dan ada di stack. Oke, di sini berarti A, maka A kecil A besar, A, maka A kecil A besar, A, maka A kecil A besar. Oke, di sini untuk algoritma SLR1, di sini untuk algoritma SLR1 diagram transisinya. Oke, dan untuk diagram transisi ini akan sama dengan LR0. Nah, yang berbeda itu pada tabel parsingnya. Nah, perbedaannya itu hanya pada tabel parsingnya. Penempatannya itu pada nilai radiusnya. Oke, radiusnya ini kita menggunakan follow set. Berarti kita harus ingat lagi nilai first dan follow. Oke, mungkin ini saja yang dapat disampaikan mengenai SLR1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.